Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya ingin berbagi resep bisa menjadi salah satu ide usaha, yaitu sambal tongkol pete. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara membuat sambal tongkol ini, silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa sebelum itu bantu saya like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya Mardiwati di Komodo. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya menyiapkan cabai merah 350 gram, kemudian bawang putihnya 60 gram. Lalu setelah itu kita siapkan juga bawang merah sebanyak 200 gram. Jadi bawang merahnya harus lebih banyak dari bawang putih ya. Lanjut kemudian ini ada pete, saya punya pete saya beli sebanyak 6 lonjor. Kemudian ini ada tomat 3 biji dan cabai besar. Saya akan campur ya sebanyak 100 gram. Lalu ini yang jadi perbedaan dari sambal-sambal yang kebanyakan ya, yaitu ada serai, kemudian lengkuas dan daun jeruk. Dan ini adalah tongkol yang saya sudah kukus dan saya suir-suir, yang akan kita masukkan sebentar di sambalnya. Oke, langsung kita lanjutkan prosesnya. Yang pertama bawang merah kita iris-iris dulu, karena bawang merahnya nanti tidak kita haluskan ya, tapi kita akan goreng, baru kemudian nanti kita campur dengan bahan-bahan lain. Setelah itu untuk serainya juga kita iris-iris halus, termasuk lengkuasnya ya, dan juga daun jeruknya. Kemudian ketiga bahan ini kita ulek dulu sebentar, tidak perlu sampai halus, hanya kita ulek saja sedikit supaya memudahkan nanti ketika kita blender, supaya blendernya tidak terlalu bekerja berat ya. Cukup seperti ini saja. Setelah itu kita langsung masuk di proses menggoreng. Di proses menggoreng ini yang pertama bawang merah ini kita goreng dulu sampai layu. Tidak perlu sampai kecoklatan ya, cukup sampai layu saja. Kemudian saya sisihkan dulu bawangnya. Lanjut kemudian kita goreng petenya. Jadi petenya di sini saya goreng setengah kering ya, tidak saya campur dalam keadaan mentah, karena biasanya masih terasa mentah ketika kita makan. Jadi cukup setengah kering saja seperti ini. Selanjutnya masih pakai minyak yang sama. Jadi minyak ini kita tetap pakai sampai selesai nanti ya. Kita goreng dulu cabai rawitnya ini. Kita goreng sampai setengah layu. Jadi semua bahan-bahannya saya akan goreng dulu setengah kering, baru kemudian nanti kita proses untuk blender. Ini termasuk cabai besarnya, cabai keriting saya campur menjadi satu. Kemudian jangan lupa tutup sebentar, karena cabai ini kan kalau kita goreng bisa meletus-meletus ya. Jadi untuk cari amannya kita tutup dulu sebentar, kemudian jangan lupa tetap diaduk. Kemudian setelah itu tomat 3 biji tadi saya masukkan juga, saya goreng sampai layu. Ini salah satu tips juga supaya cabenya sambalnya nanti tidak cepat basi ya. Jadi kita goreng dulu setengah kering begini. Selain itu memudahkan juga ketika kita menghaluskannya. Oke, setelah kita rasa cabai tomatnya sudah mulai layu, silahkan diangkat. Kemudian yang terakhir kita goreng dulu tongkol suir yang sudah kita suir-suir ini ya, kita goreng dulu sampai agak kering, baru nanti kemudian kita proses menumis sambalnya. Jadi untuk tongkol ini jangan lupa sambil diaduk-aduk dan juga ditutup ya ketika menggoreng, karena dia meletus. Takutnya kita nanti akan kena minyak panasnya. Setelah dirasa ikannya sudah setengah kering, boleh kita tiriskan dulu ikannya ini, sisihkan sebentar.
baru nanti kita akan lanjut untuk menumis sambalnya. Lanjut untuk tahap berikutnya, pertama-tama kita haluskan dulu ini si serai, lengkuas dan daun jeruk. Kemudian nanti kita masukkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya tadi juga digoreng ya, setengah kering. Jadi bawang putihnya kita blender, sedangkan bawang merahnya kita goreng baru kita campur di sambalnya, jadi tidak dihaluskan. Ini cabenya, cabai, kemudian tomat, cabai besar, cabai keriting, semua kita masukkan dalam satu ke dalam blender ini, baru kemudian nanti kita haluskan. Untuk menghaluskan cabai ini, teman-teman bisa menambahkan sedikit air dan sedikit minyak ya, supaya memudahkan kita dalam proses menghaluskannya. Cabenya di sini jangan terlalu halus, boleh kita blender sampai setengah halus saja supaya kita bisa dapatkan tekstur yang agak kasar-kasar. Oke, setelah kita blender sampai setengah halus cabenya, sekarang kita akan masuk di proses menumis. Nah, ini minyaknya adalah minyak bekas penggorengan tadi ya, dari menggoreng cabai, menggoreng pete sampai menggoreng ikannya, dan saya tidak ganti minyaknya. Oke, lanjut kita langsung masukkan lagi bawang merah yang sudah kita goreng setengah layu tadi. Jadi kita lanjut lagi goreng sebelum kita menumis sambalnya. Jadi untuk bawang merah ini kita goreng sampai setengah kering ya, jangan sampai terlalu kecoklatan. Setelah itu tinggal kita masukkan cabai yang sudah kita giling tadi, kita masukkan semua, baru kemudian kita langsung menumis sambalnya ini sampai matang. Jadi untuk sambalnya ini kita tumis dengan api yang sedang saja ya, jangan terlalu besar untuk menghindari hangus. Selain itu juga jika kita masak dengan api kecil, itu akan membuat semua bahan-bahan cabai, tomat, kemudian bawang itu akan betul-betul matang, sehingga akan menambah waktu simpan dari sambal ini. Jadi kita bisa jadikan sebagai stok di kulkas, nanti bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Kemudian sambil kita menumis sambalnya, tadi saya sudah menambahkan gula merah, kemudian saya tambah juga garam, penyedap rasa, picin. Hanya itu saja yang saya tambahkan. Jangan lupa gulanya di sini saya pakai gula merah ya. Itu rasa sambalnya akan lebih enak dibanding menggunakan gula pasir. Walaupun di sini nanti warnanya agak kecoklatan untuk sambalnya ya, karena efek dari gula merah itu. Tapi intinya gula merah sangat berpengaruh dari segi rasa sambal. Kemudian jangan lupa kita masukkan batang serai, sisa dari serai yang kita iris tadi. Jadi untuk batangnya ini kita masukkan saja. Ini akan menambah aroma dari sambal tongkolnya. Jadi perbedaan dari sambal-sambal yang lain ya, yang biasa kita buat, di sini saya menambahkan lengkuas, serai dan daun jeruk. Jadi serai dan lengkuas ini menambah aroma dari sambal tongkolnya ini, sehingga rasanya tidak amis dan enak ya. Kemudian jika dirasa minyaknya sudah agak surut ya, sudah mulai mengering, boleh kita tambah lagi minyak sedikit ya, karena salah satu bahan pengawet untuk makanan sambal ini adalah minyak goreng. Jadi minyak goreng ini akan bisa membuat sambal kita menjadi lebih tahan lama. Berikutnya tinggal kita masukkan si pete ini. Jadi jangan lupa petenya. Kita masukkan petenya, kemudian kita tumis lagi, lanjut lagi menumis sampai sedikit mengering. Dan yang terakhir ini adalah bintangnya, makanya disebut sambal tongkol karena kita menambahkan tongkol. Jadi tongkol suwir. Tongkol ini sudah kita goreng di awal ya. Ya, pertama-tama kita kukus dulu, baru kemudian kita suwir-suwir, dan kemudian kita goreng lagi tongkolnya ini sampai setengah kering. Barulah kemudian kita campur di dalam sambalnya ini. Seperti ini, kita aduk-aduk terus sampai
benar-benar sambalnya ini tanak. Jadi sambal tongkol ini bisa menjadi salah satu ide usaha buat teman-teman untuk berjualan ya. Selain di luar sana kan banyak sambal tongkol, sambal bawang, sambal terasi, dan ini adalah salah satu variannya, yaitu sambal tongkol. Nah, jika sudah tampak seperti ini, jadi sambalnya sudah mulai berwarna kecoklatan, agak gelap, kemudian minyaknya sudah naik ke permukaan, itu artinya sambalnya sudah tanak dan sudah masak ya. Silahkan tinggal kita matikan saja apinya, kemudian kita dinginkan sambalnya, barulah kemudian kita masukkan di dalam kemasan toples kecil-kecil jika ingin dijadikan jualan ya, atau masukkan di toples yang kedap ya, supaya bisa bertahan lama. Tinggal teman-teman simpan di dalam freezer atau di dalam pendingin saja. Jika teman-teman taruh di dalam kulkas biasa saja, maka bisa bertahan sampai 2 minggu. Jika ingin lebih lama, bolehlah disimpan di dalam freezernya ya, jadi dibekukan. Nanti kalau butuh sewaktu-waktu, tinggal kita keluarkan dan kita simpan di suhu ruang sekitar 1 jam, dan sambalnya akan mencair kembali dan siap untuk kita konsumsi. Oke teman-teman, seperti inilah cara membuat sambal tongkol. Sangat mudah ya, dan bisa menjadi salah satu ide usaha, atau juga bisa menjadi salah satu varian stok untuk di rumah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu menonton channel YouTube saya, Mardiwati di Komodo, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.